Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Nadia dari kelas 12 MIPA. Baiklah, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pembelajaran tentang sejarah Indonesia, yaitu tentang masa Orde Baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal masa Orde Baru. Yang pertama yaitu latar belakang, kedua yaitu kebijakan-kebijakan pada masa Orde Baru. Yang ketiga yaitu dampak berakhirnya masa Orde Baru. Teman-teman, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan tentang latar belakang terjadinya masa Orde Baru. Yang pertama yaitu terjadinya peristiwa gerakan 30 September tahun 1966. Kedua, terjadinya konflik angkatan darat antara kubu kanan dan Soekarnois sehingga politik dan keamanan tidak stabil. Tiga, terjadinya inflasi sehingga 600% mengakibatkan perekonomian Indonesia semakin buruk. Keempat, pengancam terhadap PKI sebagai wakil Partai Komunis di Indonesia ketika itu oleh masyarakat. Kesatuan aksi membentuk Front Pancasila yang disebut juga Angkatan 66. Yang keenam yaitu Reshuffle Kabinet Dwi Kora pada tanggal 21 Februari 1966 serta dibentuknya Kabinet 100 Menteri belum memuaskan hati rakyat, karena rakyat menganggap masih terdapat tokoh G30S di dalam kabinet itu. Ketujuh yaitu Super Semar oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto yang berisi perintah untuk mengambil tindakan yang perlu digunakan menjaga dan mengembalikan wibawa pemerintah ketika itu. Kedelapan atau yang terakhir TAP MPRS nomor 33 atau 1964 MPRS yang berisi tentang pencabutan jabatan Presiden Soeharto dan mengangkat Letjen Soeharto sebagai presiden berikutnya pada tanggal 12 Maret 1967. Saya akan menjelaskan yaitu yang kedua yaitu kebijakan pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru dibedakan menjadi tiga yaitu bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang sosial. Di sini saya akan menjelaskan 4 di dalam bidang politik yaitu 1. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB. Yang kedua yaitu pemulihan hubungan dengan Malaysia. Yang ketiga yaitu membentuk organisasi antar negara Asia Tenggara yaitu ASEAN. Yang keempat yaitu membentuk berbagai organisasi internasional. Yaitu bidang ekonomi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, dibuatnya letaknya MPRS nomor 33 MPRS yaitu atau 1966. Yang kedua, MPRS mengeluarkan baris program pembangunan. Ketiga yaitu bidang sosial. Dalam bidang sosial dibedakan menjadi 4. Yang pertama, dalam pengendalian gerakan mahasiswa pemerintahan membuat NKK dan BKK pada tahun 1978. Yang kedua, pemerintah memberikan polisi kepada Departemen Penegakan untuk mengontrol setiap media massa. Ketiga yaitu pemerintah mendukung penuh program Kinab Remaja Indonesia. Yang keempat yaitu pengontrolan pelajar sejarah untuk anak sejarah melalui buku dan film gerakan 30S PKI. Yang terakhir yaitu dampak berakhirnya masa Orde Baru. Yang pertama yaitu tindakan maraknya KKN. Krisisnya moneter berkepanjangan. Kepemimpinan Soeharto yang berkepanjangan. Hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.